Mas Fajri Al-Faris gimana? Nah, tradisi keagamaan yang kamu ingin teliti seperti apa, Nak? Gak dengar saya. Mic-nya. Jadi nanti bisa langsung diganti nanti ya. Saya akan coba ini juga. Ayo komunikasikan. Tadi kan salah satunya harus berani komunikasi ya. Apa? Saya teliti tradisi keagamaan Jawa. Tradisi keagamaan Jawa. Tradisi Jawa. Contohnya sudah. Contohnya nanti saya akan bisa Gambarannya. Gambarannya apa? Selamatan atau apa? Selamatan atau selamatan ya. Jadi itu jadi gini, pemikiran, sikap, perilaku, pranata, tradisi keagamaan. Sebenarnya tradisi itu kan budaya ya. Tradisi Jawa dalam ini ditahui tradisi Jawa dalam apa ya? Upacara ya, bukan upacara ya. Kegiatan selamatan ya. Selamatan ini terhadap pengajaran Islam, bukan terhadap pengajaran Islam. Jadi sebenarnya gini aja. Sekarang kan lagi para Islam Nusantara ya. Jadi kita arahkan itu yang sekarang lagi dibahas moderasi beragama, Islam Nusantara ya. Kita gali seperti itu aja. Karena kita sendiri kadang pahamnya kan ada yang itu boleh, ada tidak kan sesuai dengan madhab yang dipakai ya. Jadi mungkin bisa nanti kalian menuliskan aja Mas Rizky ya, diganti pemikiran, sikap, perilaku, pranata atau tradisi Jawa dalam selamatan untuk apa ya? Untuk selamatan kan untuk orang yang meninggal apa jenisnya? Apa namanya yang pas itu? Selamatan pada syukuran gitu ya. Sebenarnya itu bisa kita ganti sebenarnya untuk sedekahan gitu ya. Sedekahan pada saat kondisi sedih itu sebenarnya justru kalau kita mau menggali ya, saat kondisi jiwa itu sedih itu justru malah itu yang bagus ya. Jadi intinya di sini nanti kamu coba pemikiran, sikap, terlalu banyak pemikiran, sikap, perilaku, pranata atau tradisi selamatan dalam agama Islam untuk terlalu panjang ya. Kenduri ya namanya. Ya udah saya bingung. Selamatan itu tradisi kenduri dalam jadi nggak usah pemikiran sikap. Jadi tradisi kenduri dalam kegiatan keagamaan untuk ini anak-anak melestarikan budaya Jawa dalam ini untuk melestarikan budaya Jawa dalam mewujudkan Islam apa ya, Islam Nusantara gitu mungkin ya. Arahkan ke sana lah intinya. Karena apa? Karena sekarang ini di Indonesia kenyataannya memang seperti itu. Mungkin ada yang tidak berbeda pendapat. Saya sendiri kadang ada pemikiran-pemikiran yang memang kita harus ini lagi ya, kita lihat, kita gali secara dalam lagi dari agama itu. Karena memang di Jawa itu kan memang ada tradisi seperti itu, dan itu kayaknya tidak hanya di Jawa, ya kan? Di daerah lain pun ada kok upacara-upacara seperti itu, kenduri dalam memperingati hari 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya orang yang sudah meninggal itu ada. Nah ini sebenarnya pendekatan-pendekatan seperti ini untuk mewujudkan Islam Nusantara gitu loh. Jadi bisa diterima di semua lapisan, karena memang mohon maaf sekarang ada kalau orang yang memang agak ekstrim dikatakan radikal dan seterusnya ya. Kita sendiri kan harus memang dalam kondisi seperti ini kita cari alternatif yang memang sekarang lagi di Kementerian Agama itu sedang dibahas. Ada moderasi beragama kan? Ada deradikalisasi kemarin yang lolos itu kan ada yang tentang deradikalisasi. Jadi seperti itu bisa digali. Jadi nanti tradisi itu aja, tradisi kenduri pada
upacara kenduri untuk mewujudkan Islam Nusantara gitu aja. Jadi nanti ini kan untuk Islam Nusantara, belum Islam yang menurut madhab lain itu betul gitu. Jadi ya sudah, yang penting ini konteksnya Islam Nusantara itu ya nak ya. Jadi kamu ambil aja langsung tradisi kenduri dalam upacara tradisi apa itu Jawa dalam kegiatan kenduri untuk mewujud sebagai implementasi Islam Nusantara gitu ya, ditulis saja. Oke, mungkin Bapak Ibu nanti ada kalimat yang lebih pas, monggo direvisi ya. Jadi ini arahnya ke sana, dibuat ke Islam Nusantaranya. Yang kedua, memanfaatkan daur ulang kardus dan stik ice cream di lingkungan sekolah sebagai bahan kerajinan tangan. Ini ada Mbak Nazwa. Mbak Nazwa mana? Nah, coba kamu bisa mengemukakan kalian buat sebagai apa gitu. Kamu buat seperti itu. Nah, ini prakarya sebenarnya, tapi nggak apa-apa diangkat. Komunikasi tadi kan salah satu syaratnya kan harus komunikatif ya. Pakai mic, Bu ini nggak dengar. Pemanfaatnya itu kayak lebih ya. Contohnya itu saya kemarin bawa contohnya satu bikin miniatur rumah ya. Oh, miniatur rumah gitu ya dari stick es krim. Sebenarnya kalau untuk belajar meneliti ini juga tidak masalah ya, tetapi kalau untuk kompetisi mungkin bisa dialihkan yang lebih lebih umum lagi, karena ini kan untuk keterampilan ya sebenarnya. Kalau hanya untuk belajar proses penelitian itu seperti apa sih, tidak apa-apa. Nah, mungkin kamu bisa menggali ide dari yang lain tadi, dari contoh-contoh ibu yang sudah disampaikan, bisa ya. Jadi ini bukan berarti tidak boleh meneliti, boleh untuk mengasah keterampilan kalian dalam penelitian. Tetapi kalau untuk kompetisi ini kurang maksimal nanti hasilnya. Kalau tadi ya tradisi itu tadi kenduri itu mudah-mudahan lah ya, karena itu kan pendekatan keagamaan sebenarnya ya. Boleh itu nanti dikemas judulnya, nanti sambil saya pikirkan juga, karena harus nyari kata yang tepat agar tidak menimbulkan konflik, intinya begitu. Nanti khawatirnya ada konflik seperti itu, karena nggak boleh kan kita sarang terus itu kan nggak boleh. Jadi memang harus pandai-pandai memilih kata atau kalimat sehingga judul ini bisa diterima oleh semua kalangan, tidak ada yang didiskriminasi seperti itu. Terus yang Mbak Nazwa, ini ya bisa menggali ide lagi nak. Kira-kira apa idenya? Sambil kamu nyari ide, saya lanjut ya. Bisa diganti ya, karena ini disiapkan untuk kompetisi. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Yang nomor 3, pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar pendidikan agama di MTSN 15 Jakarta. Pengaruh kedisiplinan belajar. Ini rencananya kan untuk penelitian agama ya. Kalau penelitian agama yang ada di sini ini kebiasaannya apa? Duha. Selama pandemi ini bagaimana kontrol mereka sudah sholat duha atau belum? Nah, ini mungkin bisa menjadi satu judul. Jadi satu kebiasaan siswa saja yang biasanya sebelum pandemi kan sholat duha di sini ya. Apakah ada kontrol untuk sholat duha selama pandemi? Bagaimana kebiasaan anak-anak tersebut, anak-anak siswa sini dengan pandemi ini? Apakah tetap sholat duha seperti saat kalian dulu masa sebelum pandemi, atau malah sekarang tidak? Atau dibuat upaya begini, upaya untuk
mendisiplinkan sholat duha dalam masa pandemi. Misalnya dibuat wali kelas itu, jadi kayak menyusun program ya, program pembiasaan sholat duha di masa pandemi. Jadi agar tetap berjalan itu seperti apa? Misalnya wali kelas itu kan mengirimkan ke grup kelasnya untuk pembiasaan. Kalau di madrasah kami seperti itu. Awal-awal itu kirim foto waktu sholat duha. Terus berikutnya ya di list. Kalau saya biasanya saya list Ananda yang soleh-solihah yang sudah sholat duha hari ini siapa, begitu. Jadi kalau memang tidak sholat duha mesti ya beri karena sedang haid dan seterusnya. Jadi ini upaya agar tetap kebiasaan sebelum pandemi dan masa pandemi ini tetap. Ini bisa diangkat menjadi penelitian bidang agama. Yang dilakukan di madrasah ini apa? Untuk mendisiplinkan anak-anak kebiasaan sholat duhanya. Kalau di sini kan kontrol aja ya, nggak sholat. Gurunya kan tahu ya, tinggal bawa speaker, ayo yang belum sholat segera ambil wudhu dan seterusnya. Kalau di rumah, orang tuanya mungkin sudah berangkat kerja, bagaimana mendisiplinkan anak-anak? Maka perlu tadi sebuah penelitian, nanti para wali kelas itu dimintai sebagai narasumber untuk menyerahkan laporan. Jadi itu ya, ini bisa menjadi program yang nanti akhirnya bermanfaat pada madrasah lain untuk ditiru. Bisa ya begitu? Siapa tadi? Mbak Aisy. Mbak Aisy mana? Bisa dialihkan begitu ya nak ya? Segera ditulis. Oke. Nomor 4, memanfaatkan air bekas wudhu untuk menyiram tanaman di sekolah. Mbak Cika Naila, mana Mbak Cika? Oke. Memanfaatkan air bekas wudhu untuk menyiram tanaman di sekolah. Berarti air wudhu ada penampungan, gitu ya, terus diambil, terus penampungannya itu pas di bawah ini ya, di bawah keran, nggak ada ikannya, nggak ada ikannya. Maksudnya gini kali Bu, apa bekas air wudhu dengan air biasa tidak menggunakan tidak dipakai wudhu, apakah ada pengaruhnya di tanaman? Oh, tuh arahnya ke sana, bukan pemanfaatannya. Jadi nanti ada pembanding ya Pak. Ini bidangnya apa? Cuma satu doang, satu aja. Kalau ini kan belum ada bidang. Kalau nanti membandingkan antara yang disiram dengan air wudhu dan yang biasa, maka masuknya ke IPA. IPA terintegrasi agama. Ya, tapi kalau nanti hanya wudhu, tentang wudhunya nanti bisa ke agama. Karena dari sisi kan orang berwudhu itu kan untuk salah satu syarat sholat, menjaga ini terus ya sucinya. Nah ini kita garis dari situ. Nah ternyata meskipun bekas air wudhu pun bisa dimanfaatkan. Nah sekarang maunya Mbak Cika ini teliti yang sains atau agamanya? Kalau sains ya tadi bisa dibandingkan dengan air biasa untuk menyiram tanaman. Nah, tanamannya harus spesifik. Karena kalau sudah masuk ke IPA, semua itu harus teramati dengan apa ya, Mbak? Jelas. Jadi misalnya menanam tumbuhan bayam. Berarti ada beberapa dan itu harus diulang 3 kali ya. Bayam ditanam, nanti di pengaruh lain harus dihilangkan, nggak diberi pupuk, tanahnya diambil dari tempat yang sama. Jadi benar-benar dikondisikan itu sama tanahnya, tidak ada faktor lain yang menyebabkan tanah itu menjadi lebih subur. Berarti di situ nanti yang dicari kan pengaruhnya air wudhu tadi sebenarnya. Maka kalau seperti itu ya nanti masuknya ke IPA, potensi sisa air wudhu ya, air bekas wudhu untuk menyuburkan tanaman apa di MTSN 15 Jakarta. Tanamannya harus spesifik. Mungkin sementara untuk itu uji coba dulu benar-benar, karena untuk menentukan hipotesis itu kan harus kita kalau bisa uji coba di rumah. Mbak Cika bisa menanam tanaman yang cepat tumbuh ya.
kacang hijau itu bisa kok cepet ya, itu disiram dengan bekas air wudhu. Sama harus berapa mili sekali nyiram, misalkan 100 mili ya 100 mili. Bagaimana dengan yang tidak disiram? Jadi ada 3 nanti yang sebagai variabel, ada yang tidak disiram air apa-apa, bisa nggak tumbuh. Terus yang disiram air wudhu, yang disiram dengan air biasa. Itu ya nak ya. Itu ya kayaknya tadi kalau saya tangkap seperti itu. Oke, itu masuknya IPA. Jadi nanti ya masih menggali yang masalah wudhu itu kan integrasi. Kalau mayores kan memang harus ada dalil-dalilnya ya. Di bab 1 itu harus muncul nanti tentang wudhu dibahas di situ. Oke, nomor 5. Dampak pandemi COVID terhadap pembelajaran daring MAPEL MTK. Matematika ya? Matematika. Dampak pandemi COVID terhadap pembelajaran daring MAPEL matematika. Jelas berdampak ya, jelas semua mata pelajaran berdampak. Tetapi dalam proses penelitian ini sebenarnya kita bisa menggali tadi upaya untuk meningkatkan hasil belajar matematika di masa pandemi itu seperti apa. Ya kayak tadi menjaga kebiasaan kedisiplinan sholat duha kan ada trik-trik. Sama dengan di sini nanti kamu gali upayanya. Upayanya apa? Jadi misalkan metode yang digunakan guru agar nilai matematika itu tetap bagus di masa pandemi itu apa? Adakah yang sudah menerapkan? Atau dari Bapak Ibu guru punya ide, bisa kok itu nanti disumbangkan pada anak-anak. Jadi anak-anak bisa dititipi ide kita, nggak masalah. Yang buat mereka tuh sudah punya ide seperti ini, kita arahkan agar lebih bermanfaat seperti itu. Bukannya ini nggak bermanfaat, bukan begitu. Tapi karena kalau dampak pandemi terhadap pembelajaran semua berdampak, tidak hanya matematika. Saya rasa IPA, ya bahasa Inggris, gimana nggak pernah ketemu anak. Nah, maka yang lebih baik adalah matematika itu kan abstrak ya. Kalau nggak pernah ketemu dan pembelajarannya hanya diberi tugas-tugas, tidak akan pernah maksimal hasilnya. Maka apa upaya dari pihak pengajar untuk meningkatkan atau setidaknya dalam masa pandemi itu proses pembelajarannya bisa berjalan lancar. Misalnya memberikan pertemuan rutin dengan Zoom atau Google Meet itu boleh. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar agar pembelajaran di sini terutama matematika itu berjalan dengan lancar dan baik hasilnya. Dan kita bisa gini melihat pretest dan post-test boleh kok. Penelitian mirip guru, tetapi kan bukan PTK. Kalau PTK kan ada siklus-siklusnya. Anak-anak itu bisa menerapkan media pembelajarannya atau metode pengajaran guru itu untuk penelitian mereka karena dia sendiri sebagai murid. Murid kami kemarin tentang pembelajaran di luar sekolah. Jadi out class itu waktu sebelum pandemi untuk meningkatkan pembelajaran IPA. Tidak apa-apa, itu karya tulis bukan PTK. Yang meneliti siswa mereka menggali informasi dari guru yang mengajar IPA di kelasnya, satu kelas saja. Hari ini mereka presentasi juga untuk lomba, masuk finalis di Karisidenan. Jadi kayaknya nggak nyangka ya, itu penelitian bisa dilakukan guru, tapi kok siswa ternyata bisa asal tidak PTK yang diteliti, bukan proses penelitian tindakan kelas seperti Bapak Ibu guru, tapi itu karya tulis ilmiah yang memang anak-anak juga merasakan di situ. Ini Mbak siapa tadi? Mbak Anjani sama Mbak Tasya Aulia. Jadi nanti komunikasi ya dengan Bapak Ibu guru yang mengajar matematika agar ini bisa dibuat kompetisi. Ada trik apa sih yang dipakai oleh Bapak Ibu guru kalian selama daring agar matematika itu bisa ditangkap oleh siswa? Karena abstrak matematika ya dan susah ya dari dulu. Tapi ada kok yang suka jago nih, KSM matematikanya jago-jago kok di sini. Nah, mungkin bisa dilihat itu triknya untuk membimbing KSM seperti apa. Oke, nomor 6, pengaruh upaya kegiatan pendidikan akhlak dalam bidang keagamaan. Coba Mbak Rizka Damayanti, Ibu ingin dijelaskan kegiatan pendidikan akhlak. Mana Mbak Rizka? Ya.
bisa ini mana suaranya? Pendidikan akhlaknya ini bagaimana misalnya? Yang berarti budi pekerti penuhi suatu keadaan yang mendorong untuk melakukan tindakan yang lebih baik. Ya. Pengaruh upaya kegiatan pendidikan akhlak berarti dalam suatu kegiatan itu ditanamkan ya tadi ya budi pekerti dan sebagainya dalam bidang keagamaan. Ini untuk apa? Nah, maksudnya untuk kalau ada pengaruh itu kan ada imbasnya ya. Kayak tadi kan ada dampak pandemi terhadap pembelajaran ini. Nah, pengaruh ini terhadap apakah ini masih pengaruh upaya kegiatan pendidikan dalam bidang keagamaan terhadap apa misalnya? Oh, terhadap perilaku ya. Oke, paham. Jadi nggak perlu diberi bidang keagamaan. Jadi gini, sekarang ini kan masa pandemi. Mohon maaf anak-anakku ya. Saya yakin ini ada beberapa anak itu yang bangkong kan. Tahu bangkong kalau Jawa itu? Terlambat bangun. Kayak kata bangkong ya. Kalau orang Jawa itu bangkong itu terlambat bangun. Kalau dulu kan anak-anak begitu selesai subuh langsung siap-siap sekolah kan. Kalau sekarang bisa tidur lagi atau malah dia subuhnya lewat. Nah, ini bisa diteliti Mbak Rizka ya. Mungkin kan pengaruh pandemi terhadap ini ya kedisiplinan siswa dalam tadi kan dalam sholat duha karena dibiasakan. Mungkin di sini terhadap perilaku, kalau tetap perilaku oke lah. Ini sekarang kan anak-anak, mohon maaf, selama pandemi kan tidak ada yang tata tertib, mulai rambut, kuku itu nggak ada yang ngingetin kan. Saya pernah membuktikan pada saat saya minta anak-anak Zoom, kukunya saya minta gini, Allah, panjang semua. Nah, ini bisa diteliti ini. Jadi saya bisa menyampaikan seperti ini, nak. Jadi perilaku ini nih ya terhadap ketertiban madrasah itu sudah nggak ada, karena nggak ada yang kontrol. Orang tuanya juga udahlah anak di rumah mau potong rambut ngapain gitu ya, biar panjang aja. Jadi anak laki-laki itu panjang-panjang. Kadang dia lupa kalau sedang ada kegiatan di madrasah itu rambutnya terlihat panjang ya, kita gurunya yang ingetin. Nah, selama pandemi mesti mereka tidak ada yang mengingatkan, maka pengaruh kedisiplinan, dampak pandemi COVID terhadap kedisiplinan siswa MTSN 15 dalam memenuhi tata tertib madrasah. Itu ya nak ya, Mbak Rizka bisa langsung diganti. Itu nanti kamu bisa meneliti dari kelas 789 boleh atau kelas 78. Kamu angketnya Google Form, pakai Google Form ya. Gimana selama pandemi itu kamu potong kuku atau tidak gitu ya. Atau siapa yang memanjangkan kukunya? Banyak saya rasa. Ini ada nggak yang memanjangkan kuku coba? Atau karena masuk hari ini sehingga dipotong? Ya. Nah, biasanya ada yang rambutnya gondrong, muridnya Bu ini aja banyak yang kayak gitu ya. Jadi yang kukunya panjang, laki perempuan panjang-panjang. Oke. Nah. Oke, jadi itu tadi Mbak Rizka diganti. Coba nomor 7 sekarang. Saya tadi tertarik dengan judul ini. Tapi ini kan di Yogyakarta, Mas Febrian. Nah, kejauhan itu nggak nutut kamu ke sana. Kira-kira suksesi vegetasi apa dan sebenarnya menarik loh ini penelitian ini. Hutan bakau, nah yang ada di sekitar. Coba bisa dijelaskan. Suksesi vegetasi dalam pembentukan tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah di dalam suatu kelompok tumbuhan. Ini kamu mau meneliti di mana? Coba. Di sini di sekitar ini ada apa? Hutan. Hutan bakau ada nggak? Tapi ada kan? Ya, di pantai utara Jakarta gitu ya, bisa itu. Jadi jangan jauh-jauh.
Terima Merapi, kasih. Cakung. Hah? Men, Terima kamu kasih. mungkin mau jalan-jalan ke sana. Sekalian wisata. Nah, tapi kalau bisa kan yang di sekitar. Boleh kok, suksesi vegetasi dalam pembentukan tanah di daerah hutan bakau, pantai Jakarta Utara boleh ya, itu ya. Oke, grafik ini bagus. Nomor 8. Kamu juga kayaknya memiliki bakat nih presentasi. Ayo nak, nanti tinggal memulai sini ya, nanti ya. Pengaruh pakan terhadap kualitas telur asin berwarna merah. Oke, ini bagus juga, pengaruh pakan. Biasanya bebek itu pakannya apa? Pur ya? Udang. Udang. Udang di sini ya? Wah, enak loh. Kepala udang. Kepala udang. Berarti alami ya? Iya. Alami ya Allah. Kalau di sana kan ada yang di pur itu. Iya. Itu kuning nanti jadinya. Kalau pakai. Nah ini bagus ini. Jadi pengaruh kepala udang kan mengandung chitosan. Nah langsung ambil aja pengaruh ini pemberian chitosan pada pakan ternak bebek untuk chitosan itu kan yang di kepalanya udah kan ada, bukan ini loh Bu, rangkanya itu apa yang rangka luar cangkangnya itu kan mengandung chitosan. Maksudnya orangnya nanti ngerti kan itu chitosan apa? Kalau kita yang meneliti, mereka nggak usah tahu, penting kita meminta hasilnya ini. Maksudnya kenapa nggak kata-katanya kepala udang aja gitu? Nah, kalau diilmiahkan itu chitosan. Jadi kalau bisa kita pakai yang ilmiahnya kan itu kepala udang yang tinggal rangkanya kan, Cangkangnya. cangkangnya kan. Jadi itu chitosannya sebenarnya. Banyak penelitian tentang chitosan, tapi saya belum pernah menemukan untuk pakan ternak. Bebek terutama. Dan terutama ternak bebek di kawasan sini dijelaskan. Ya siapa ini Mbak? Farel mana Farel? Coba dikomunikasikan. Farel, coba. Mik. Kamu apakah orang tuamu, rumahmu dekat dengan peternakan bebek? Oh, yang telur asin. Ini bagus-bagus loh, karena mengangkat kearifan lokal itu yang bagus. Enak, coba komunikasi. Ayo calon-calon peneliti ya. Jopir, bantu jopir. Coba dijelaskan. Kamu dapat ide ini dari mana? Nyoba-nyoba litin aja. Oh, nyoba-nyoba. Iya. Ya, maksudnya mungkin kenapa mau jadi Bagus. ketika dia dikasih makan kepala udang itu jadi merah. Kalau dikasih makan biasa Kuning. kuning biasa aja seperti itu. Nah, ya berarti itu kemungkinan besar ya ini harus diteliti. Jadi pengaruh pemberian chitosan pada pakan ternak bebek terhadap kualitas telur asin. Telur asin. Kualitas kuning telur asin itu kuningnya kan? Iya. Nah itu jadi seperti itu ya nanti judulnya nak ya. Ini insya Allah bagus kok ini. Saya karena saya belum pernah menemukan untuk pakan ternak. Biasanya untuk apa dibuat mikro atau plastik kayak gitu pernah plastik. Jadi ini ada apa di sini? Oke, nomor 9. Pemanfaatan tepung ampas tahu pada pembuatan cookies mengandung minyak sawit merah. Saya bingung nih nak. Pada pembuatan cookies mengandung minyak sawit merah. Coba ibu dijelaskan. Siva, mana Siva? Nah, coba ibu dijelasin. Ini Mbak Syifa sama Mbak Musayyana Asba Aska. Itu maksudnya gimana? Karena ada tulisan mengandung minyak sawit merah itu saya yang agak bingung. Dilihat dari kandungan bergizi dan gizi pada 0,3 mol. Gimana?
roti kering ya kan? Terus pemanfaatan tepung ampas tahu untuk pembuatan cookies, tapi kok ada mengandung minyak sawit merah ini yang saya bingung. Hah? Mana nih anaknya? Halo, ya, silahkan Mbak. Halo? Ayo belajar komunikasi. Ayo kurang 3 loh. Saya yang bingung mengandung minyak sawit merahnya ini soalnya ya. Bingung ini. Ini maksudnya apa? Sasarannya kan ampas tahu ini untuk pembuatan cookies. Nah, harusnya kan untuk meningkatkan nilai ekonomis. Ya, jadi bukan mengandung sawit merah, bukan mengandung minyak sawit merahnya, tapi pemanfaatan tepung ampas tahu pada pembuatan cookies untuk meningkatkan nilai ekonomis dari ampas tahu. Pokoknya untuk meningkatkan nilai ekonomis itu saja sudah bagus. Karena apa? Ampas tahu selama ini kan dipakai untuk membuat apa? Oncom ya, oncom bisa ya. Kalau di Kediri itu tempe bos istilahnya ya. Tempe bos tapi warnanya putih, kalau oncom kan merah warnanya ya. Jadi ini kalau dibuat cookies otomatis nilai jual secara ekonomis akan meningkat, ya kan? Jadi kalian tambahi untuk meningkatkan nilai ekonomi. Ini masuk sains, ini sains teknologi. Nanti ujinya harus satu uji konsumen, uji organoleptik dari peneliti, terus uji gizinya. Dibandingkan misalnya tanpa diberi ampas tahu ini, biasanya cookies ini dari terigu kan, nah, ampas tahu mungkin proteinnya jadi lebih tinggi, meskipun ampas kan masih ada proteinnya. Jadi itu ya Dek ya, Pak Nduk saya kalau orang Jawa udah. Nah, oke, nomor 10. Dampak pandemi Covid terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Ya, memang lagi pandemi, jadi semuanya arahnya ke sana. Coba ketahanan pangan rumah tangga. Kamu melihatnya dari mana? Nah, ketahanan pangan itu kan arahnya biasanya pembuatan makanan ya, pembuatan produk baru. Itu maka untuk ketahanan pangan. Nah, kalau dampak pandemi terhadap misalkan nilai ini konsumsi ya, konsumsinya biasanya kan mereka, atau terhadap pendapatan. Sekarang yang diteliti kan di sekitar kalian ya, kamu bisa mengamati kira-kira di sini ini selama pandemi ada penurunan ekspor apa enggak? Kira-kira bisa nggak menggali informasi itu? Susah ya? Susah. Izinnya susah ya. Berarti kita skup kecil aja di pasar. Nah, pasar tradisional ini kira-kira ada dampaknya. Kita bisa wawancara dengan pedagang, bagaimana omset penjualannya sebelum pandemi dan sesudah. Ini insya Allah anak-anak bisa ini melakukan, karena kan yang diwawancarai bukan perusahaan besar ya. Kalau yang ekspor-impor kan susah karena harus izin terlalu luas. Nah, jadi skup kecil mungkin, atau di kalau nggak beberapa toko kelontong di sekitar itu kan bisa kita gali. Nilai penjualan yang turun itu misalnya, oh orang merokok jadi berkurang, bagus dong pandemi ini ya. Kalau merokok, untuk penjualan rokok jadi menurun selama pandemi, berarti bagus, ada sisi positif dari pandemi. Orang mikir-mikir mau merokok, penting untuk makan anak istri, begitu. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi diarahkan ke situ aja. Jadi dampak pandemi terhadap apa tadi? Perekonomian keluarga. Perekonomian keluarga, atau ini penjualan, tingkat penjualan di toko wilayah mana ini, Cilincing misalnya. Kita ambil sampel beberapa toko 10, kita wawancarai kira-kira yang menurun penjualan apa. Kalau nanti di situ loh, semua ngarah ke rokok, bagus, itu kita angkat lagi untuk judul berikutnya. Dampak pandemi. Nah, dampak pandemi terhadap ini ya, penurunan terhadap minat rokok. bakso. Bagus ini malah nanti bisa akhirnya mengangkat. Iya.
Pandemi ini Ada ternyata beli luar bakso. biasa ada hikmahnya. Bagi Ayamnya haji. yang biasanya ngerokoknya Iya. 1 hari 1 pak, turun tinggal 1 batang. Nah, bagus dong. Biasanya habis 5 kilo. Sekarang cuma 2 kilo gitu. Ya. Mungkin Paling gampang nanya dia. pandemi COVID, Iya. pedagang di sekolah. Oh, di sekolah ya? Udah pasti. Oh. Boleh, boleh Pak. Jadi wawancaranya ke situ lingkupnya mungkin. Nggak sampai ini ya? Tidak terlalu jauh. Kalau di sini pedagang sekolah selama ini, Nggak masuk. maksudnya pedagang yang biasa di sini siapa? Dari kantin itu dikelola sekolah atau orang luar? Orang luar. Oh, orang luar. Kalau di tempat kami karena ini Bu dikelola Dharma Wanita ya, jadi begitu pandemi ya, meskipun dagangnya nggak ada yang titip-titip barang, tetapi pegawai yang di kantin itu kita bisa upayakan untuk bantu bersih-bersih. Tapi untuk pedagangnya yang biasa nitip jelas mereka ada dampak ya. Kami bilang dititipi barang-barang dari luar, tapi yang kelola tetap dari Dharma Wanita. Ya, Dharma Wanita. Oh gitu. Apa nak? Oh iya, silahkan, silahkan. Oke, bisa tadi Pak ya, jadi dampak pandemi terhadap tingkat penjualan pedagang di lingkungan MTSN 15. Iya. Nanti wawancara pada pedagang yang biasa di sini ya. Iya. Itu mau ini lebih mudah malah. Iya. Oke. Risol nggak 11. jalan jadinya. Nitip risol. Nomor 11. Kesiapan. Kesiapan masyarakat Marunda Baru terhadap bencana banjir di Kecamatan Cilincing. Sini biasa banjir ya Pak? Sering. Sering. Siap nggak? Saat banjir ya siap aja ya? Enggak begitu. Enggak seperti di berita-berita itu kan Bu? Enggak. Sampai alhamdulillah. Ya paling Ini seleher-leher. mitigasi bencana berarti kalau kesiapan ya. Ini masuk mitigasi bencana ya. Jadi bagaimana mereka menyiapkan diri terhadap bencana banjir. Jadi upaya sebenarnya ini menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Marunda Baru terhadap bencana banjir jika sewaktu-waktu datang. Ini siapa ini? Coba saya dijelaskan. Susilo. Ini termasuk penelitian sosial bisa ini sosial atau campur ini apa namanya sains jika nanti dia dipadukan dengan alat pendeteksi banjir misalnya di daerah sini itu yang untuk pendeteksi kan banyak sebenarnya ya tapi di salah satu caranya adalah ada alat pendeteksi banjir misalkan ada banjir yang akan datang kan biasanya ini ya mana ya debit air meningkat kayak gitu. Nah ini coba Susilo mana Susilo? Nggak ada. Farhas mana Farhas? Coba Nona. Kamu punya ide nih karena apa? Mungkin ada pernah mendengarkan orang menyampaikan informasi itu. Katanya pernah. Iya nih, saya saudari teman saya. Itu yang nggak masuk. Ide dari si ini si Susilo. Oh begitu. Ya intinya begini nah. Ini kan salah satu upaya menyiapkan masyarakat. Ini apa sih yang disiapkan? Harusnya kan muncul di situ ya. Kesiapan masyarakatnya itu dalam bentuk apa? Tambahi itu. Jadi kesiapan masyarakat Marunda Baru dengan apa? Dengan menyiapkannya apa saja bentuknya itu terhadap bencana banjir di Kecamatan Cilincing. Mungkin ada kesiapan dari rumahnya dibuat tingkat semua atau misalkan di rumahnya itu ada pendeteksi bahaya banjir. Jadi apa yang mereka lakukan di Cilincing ini kamu gali sampelnya tapi harus banyak. Kalau sudah mengatakan Kecamatan Cilincing tidak hanya 1-2 rumah ya. Satu kecamatan itu ada berapa kelurahan. Minimal nanti masing-masing kelurahan itu kita cari informasi apakah ada kesiapan di situ. Jadi tidak hanya kita ambil judul tapi kita bingung nanti cara menggali idenya. Cara menggali datanya.
Karena sumber data ini sebenarnya sebagai bentuk pemecahan masalah. Jadi kalau membuat judul kan harus ada sumber data, ada sasaran, ada ide, sumber data, sasaran. Idenya sih menyiapkan banjir. Kalau ada bencana, sasarannya di Cilincing. Nah, sumber datanya ini kesiapan banjirnya itu dengan cara apa? Itu sumber data. Nah, kalau sumber datanya kamu belum masuk di sini, nanti orang bertanya diapakan, kesiapannya bagaimana? Gitu ya. Nanti ditambahkan. Oke? Oke anak-anak dan Bapak Ibu guru, ini tadi ulasan-ulasan dari ide mereka yang luar biasa. Insya Allah dari 11 ini ada beberapa yang bisa dikompetisikan. Tadi yang masih mau revisi silahkan. Tadi yang ide sinetron boleh mau diangkat ya, boleh itu lagi booming insya Allah. Malah itu yang jadi dibicarakan juri pun paling juga tahu kok tentang sinetron itu ya. Insya Allah. Tapi kadang juga nggak tahu yang sibuk-sibuk. Oke, terima kasih. Mohon maaf anak-anak, Bapak Ibu yang luar biasa. Yang baik dari kami bisa ditiru, yang tidak baik jangan ditiru. Intinya saya di sini berbagi, tidak ada maksud untuk menggurui. Semoga kita bertemu di event-event lomba kompetisi nasional. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi atas untuk Ibu Eni. Baik, terima kasih Ibu Eni yang telah membedah judul-judul penelitian yang sudah dibuat anak-anak. Insya Allah akan direvisi oleh anak-anak dan sekaligus direvisi oleh para pendamping. Mohon maaf Bu Eni, saya masih ada satu hal yang mengganjal. Kalau boleh, saya ingin menanyakan untuk teknis kerjasama dengan LIPI. Yang saya lihat tadi bahwa MTS N2 Kediri itu sedikit-sedikit hubungannya dengan LIPI, sedikit-sedikit dengan LIPI. Ini untuk tembus ke LIPI bagaimana Bu Eni? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Untuk nembus LIPI syaratnya mengirimkan proposal LKIR yang nanti tanggal 28 Mei itu berakhir. Nanti saya share ya flyernya. Jadi kalau proposal anak-anak kita itu disetujui, dia akan lolos jadi proposal terbimbing. Nah, kalau sudah dibimbing LIPI, otomatis kita gurunya juga akan belajar langsung dari peneliti LIPI. Anak-anak juga bisa langsung meneliti di sana. Syaratnya itu saja. Kalau sudah seperti itu Bapak, tawaran-tawaran kegiatan itu akan masuk. Muncul dengan sendirinya. Iya, ini nanti tanggal 18 sampai 20 April insya Allah puasa nanti. Iya. Dari peneliti itu ke Kediri. Mereka justru akan ada apa ya? Goes to school. Jadi karena kita sudah sering kegiatan dalam artian ikut lomba mereka dan lolos, itu nama kita sudah dikenal, maka kegiatan-kegiatan itu mereka sampaikan, ditawarkan apakah bersedia untuk menjadi tuan rumah workshopnya LIPI seperti itu. Syaratnya yaitu tadi, ngirim proposal dulu ya. Nanti insya Allah berakhir tanggal 28 Mei. Nanti lolos sudah database sekolah madrasah ini ada, maka mereka langsung ditindaklanjuti. Iya. Terima kasih Bu Eni, saya rasa ganjalan di hati saya juga sudah tuntas, pertanyaan-pertanyaan di benak saya juga sudah tuntas dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi seluruh madrasah di wilayah Jakarta Utara untuk berpartisipasi di kegiatan MERES di tahun 2021 dan mudah-mudahan banyak proposal-proposal dari madrasah dari Jakarta Utara yang bisa masuk, bisa tembus ke kegiatan MERES di tahap berikutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, terutama Bu Eni. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Mutmainah selaku pembawa acara.
acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Masudi SAG. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari sama wabarakatuh. kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini membawa dampak yang begitu besar dan juga perubahan yang signifikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aftah lana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Untuk selanjutnya ucapan terima kasih dari Ibu Kepala Madrasah MT 19 kepada tim Narasumber. peserta jangan meninggalkan tempat. Dulu silakan. Kita ke sana dulu ya, tim dari rombongan Ibu Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Haji Nurul Huda Amin, Bu Haji Eni Kurniawati, Bu Haja kok saya jadi iya terkesima dengan materinya, dengan Ibu Binti, rombongan dari MTS Negeri 13 dan dari MTS Negeri 2 Kediri yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, para pembimbing, anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, materi telah kita peroleh, telah kita dapatkan. Tinggal aplikasi di depan. Ibu berharap semangat ini kalian jemput, kalimat semangat ini Bapak dan Ibu sikapi dengan baik ke depan seperti apa, karena tidak mudah mendatangkan Ibu Anik, ya, Ibu Eni tidak mudah mendatangkan beliau, apalagi rombongan di sini. Ini adalah orang-orang hebat semua. Kita berharap 15 dan MTS yang lain hebat seperti mereka semua. Itu harapan kita semua. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir kepada semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, Pak Nurul. Dan ini upaya kita untuk menjadikan madrasah hebat bermartabat. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kembali kita untuk bertemu.
tidak cuma di Zoom Bu Eni, tapi saya berharap kembali bisa tatap muka seperti ini. Jika Allah mau maka kun fayakun. Ini semua tidak direncanakan, tapi Allah mau, dan ini harus kita sambut dengan sebaik-baiknya. Ya, itu aja barangkali Pak Nurul. Sebagai momen yang memang tidak mudah ini terjadi, saya ingin sudah siapkan sarana untuk foto bersama Pak Nurul. Nanti diatur panitia, narasumber, kemudian dengan panitia, dengan semua bapak dan ibu guru, dengan anak-anak, semuanya diatur dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi torehan sejarah buat kita. Kolaborasi antara 13 dan 15, keren banget dah. Itu aja barangkali. Iya, tepuk tangan anak-anak semuanya ya. Menjadi kebangkitan MTS Negeri 15 bisa bersaing dengan MTS 13 ya. Oke, itu saja. Mohon maaf, terima kasih banyak. Selamat jalan kepada Bu Eni. Mudah-mudahan kembali sampai ke tempat tinggalnya di Kediri sana dengan Bu Ibu Binti ya. Kita nggak cuma ingin dikenang, tapi ingin dirangkul. Itu aja barangkali, karena udah terlalu sore. Pak Nurul tadi udah ngantuk juga, udah capek ya. Mudah-mudahan nanti selamat sampai ke tempat istirahatnya di Jakarta dan kembali ke tempat semula. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita foto di sana. Itu udah penutupan sesi foto. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara Bimtek Penelitian Ilmiah Berbasis Riset menyiapkan peserta didik yang unggul menuju madrasah hebat bermartabat, senantiasa membawa semangat, manfaat bagi peserta didik di masa depan yang gemilang. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.